mengendalikan fakultas ekonomi, lembaga pendidikan hukum, ketua legislatif dan bertanya, dan seluruh wakil dekan prodi, guru dosen, KDU, fakultas kesehatan masyarakat, dan seluruh hadrat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya lihat ada dari perwakilan rumah sakit di Musina. Kemudian sampaikan bahwa rumah sakit Musina ini sudah dibawa koordinasi rektorat Universitas Muslim. Sama seperti dengan dekan fakultas. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kita bagi iman, kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari kita hadir dalam silaturahim dan ini dengan berlaku-laku kepada salah atau yang 20 tahun kualitas kesehatan masyarakat. Juga mari kita sama-sama mengirimkan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berbuat kita dan dalam kemuliaan, keburukan, ke alam cahaya yang dimati bersama Tuhan. Bapak Ibu hadirin aja, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, tadi laporan Ibu Dekan sudah sempurna. Karena itu saya ingin menyampaikan hal-hal lain. Yang pertama, kita sebagai masyarakat kampus, kalau kita banyak membaca berita-berita seperti Google atau IBM menerima pegawai dengan tanpa persyaratan jasa, itu merupakan salah satu malapetaka bagi perguruan tinggi. Apalagi sekarang ini yang kita dalami adalah interaksi digitalisasi. Hampir semua aktivitas harus dengan digitalisasi. Apapun. Karena kalau kita melakukan aktivitas dengan tidak mengikuti atau tidak ada integrasi dengan digitalisasi, maka kita akan berjalan. Kenapa? Digitalisasi di mana IT merupakan senjata persaingan bagi setiap individu, setiap organisasi, setiap kelompok tidak ingin maju. Teknologi informasi merupakan senjata persaingan. Caranya, semua kita, baik secara individu, kelompok, organisasi, kalau ingin maju harus dengan IT literasi. Sehingga nanti ke depan, maka sekarang ini semua pompa-pompa bensin yang ada sekarang ini itu akan tutup dengan kehadiran mesin mobil listrik, motor listrik. Atau semua kegiatan yang sifatnya rutinitas itu akan terjadikan dengan kecerdasan buatan. Dan sekarang sudah mulai. Bahkan saya pernah share di grup, itu nanti yang bisa menjemput tamu-tamu itu tidak perlu manusia, tapi dia dengan manusia lebih cantik dari manusia sebenarnya. Di bawah tidak. Bahkan yang kita khawatirkan kalau posisi wanita yang merupakan kecerdasan buatan apa misalnya ini lebih cantik, lebih bagus perilakunya karena sudah diprogram daripada manusia biasa, wanita biasa. Makanya kalau pernah kita dengar kenapa ada pertengkaran antara anak dengan bapak di depan, karena anaknya lebih suka kawin dengan artificial intelligence, wanita yang terbuat dari robot daripada manusia itu sendiri. Ini luar biasa. Kalau masuk di Indonesia maka nanti garis-garis kita nanti akan tidak punya pasangan. Lebih banyak yang memilih artificial intelligence. Kenapa? Karena dianggap bahwa artificial intelligence itu lebih setia, lebih bisa diatur,
dibandingkan dengan manusia. Yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan adalah tadi ada kreatif dalam kebersamaan, ada inovatif, kolaboratif, dan sinergitas. Saya kira ini istilah-istilah yang mau tidak mau kita harus butuhkan. Karena ini dengan pandemi COVID-19, banyak orang yang tidak kreatif menjadi kreatif karena terpaksa untuk menghadapi kehidupan yang sangat keras. Banyak orang yang tidak adaptif, banyak orang yang tidak kolaboratif. Tapi dengan pandemi COVID-19 terpaksa dia harus menjadi adaptif, inovatif dan kolaboratif. Karena kalau tidak, dia akan marginal dan hilang dalam perjalanan. Nah, inilah yang perlu kita cermati ke depan. Kita di UMI insya Allah sementara dalam perencanaan desain IT literasi. Makanya tahun ini mahasiswa kita akan dibekali dengan pelatihan IT literasi. Sehingga nanti dia akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Dan tentu ada persyaratan-persyaratan. Misalnya IP. Nah, itu kita akan persyaratan. Kenapa? Karena kalau tidak, ini bisa juga hanya formalitas saja. Tapi kalau ada persyaratan, maka kita mengharapkan ada kualitas. Karena tidak mungkin ada kualitas kalau tidak ada persaingan. Tapi kalau ada persaingan, insya Allah pasti ada kualitas. Dan yang terakhir saya sampaikan adalah kita sebagai warga besar UMI harus ada kebersamaan, kita jaga persatuan tadi, kita jaga silaturahim, karena semua ini kalau bisa sinergitas maka apa pun bisa tercapai. Karena kita bersama melangkah, bersama menuju tujuan, maka insya Allah semua akan berhasil. Saya kira ini yang perlu sampaikan. Demikian doa yang mau dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diarahkan kepada Bapak Anto sekaligus meluncur video profil FKMUI dan video Mas FKMUI. Jadi ada yang saya sampaikan, ada yang juga menggunakan sidang dari Fakultas IPN, yaitu pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, akan kita mesin Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Prodi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Universitas Muslim Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi unggul pertama di luar Pulau Jawa yang bertempat di kota Makassar. Salah satu fakultas terbaik yang dimilikinya yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suharni Andi Farin SPD MKes mengucapkan selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia yang berdiri pada tanggal 11 Maret 2002 dengan visi terwujudnya Fakultas Kesehatan Masyarakat yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan masyarakat profesional dan islami, kompeten, dan berdedikasi tinggi dalam pengembangan kesehatan pada tingkat internasional 2030. Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat yaitu: pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, khususnya bidang kesehatan. Kedua, mendidik tenaga kesehatan yang memiliki integritas kepribadian yang islami, berwawasan luas,
memiliki kepekaan sosial, pengabdi yang mandiri dalam mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kesehatan. Selanjutnya, mendidik sumber daya kesehatan yang mampu mengasuh, peduli, terlibat, kasih, dan bersikap tulus dalam menyandang profesi kesehatan sebagai tenaga penolong. Dan terakhir, menghasilkan tenaga kesehatan yang handal, mandiri, dan kompetitif di tengah-tengah masyarakat nasional dan internasional. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Makassar membina 4 program studi, dan keempat program studi tersebut telah terakreditasi B oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKES. Keempat program studi tersebut diantaranya yaitu Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Prodi ini mempunyai 6 departemen, diantaranya Departemen Epidemiologi, Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Departemen Kesehatan Lingkungan, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Promosi Kesehatan, Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat. Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Prodi ini memiliki keunggulan menghasilkan perawat profesional Islami dengan keunggulan keperawatan holistik, berdaya saing tinggi dengan angka kelulusan uji kompetensi yang terus meningkat didukung dengan tenaga pendidik yang handal, kurikulum berbasis KKNI, serta sarana dan prasarana yang memadai. Program Studi D3 Kebidanan. Prodi ini mempunyai tugas dalam melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kebidanan. Program Studi D3 Kebidanan FKM UMI terus berupaya mengembangkan kualitas SDM dan sarana prasarana sehingga dapat menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang Islami untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Sebagai acuan institusi pendidikan kesehatan, FKM UMI sadar bahwa kualitas belajar yang baik perlu ditunjang sarana dan prasarana yang mendukung, di antaranya gedung dekanat, rumah sakit pendidikan, ruang pelayanan akademik, ruang perlengkapan, ruang PSMF, ruang jurnal Window of Health, ruang kelas yang representatif, ruang tunggu, ruang baca, ruang tata usaha, ruang bendahara, sekretariat lembaga mahasiswa, aula, musola, laboratorium komputer, laboratorium AFA, laboratorium terpadu kesehatan masyarakat, laboratorium biomedik, laboratorium keperawatan, laboratorium kebidanan, kantin sehat, area olahraga, gazebo, dan sarana penunjang lainnya. Selanjutnya,
FKM UMI terus berupaya menjalin kerjasama dengan para mitra baik dalam lingkup nasional atau internasional. Di antaranya, National Yangming Chao-tung University Taiwan, Sochi International Academy Jepang, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas, Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Sulawesi Selatan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, dan berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia Timur. Hingga kini, FKM UMI senantiasa berusaha mengaplikasikan ilmu kesehatan menjangkau populasi yang lebih besar, lingkungan yang lebih luas, memberi dampak lebih menyeluruh untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. FKM UMI, unggul, mutu, dan islami. Universitas Muslim Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi swasta. Acara selanjutnya, pemotongan nasi tumpeng oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia didampingi dengan FKM kepada Bapak Profesor Dr. Hadi Qasimudin beserta Ibunda Dr. Suhani Anifali. Dimohon kesediaannya untuk maju ke depan.
Tiga, dua, tiga, dua, satu. Acara selanjutnya, penyerahan cindera mata kepada rekan FKN periode tahun 2001-2005 kepada Bapak Profesor Dr. Haji Peni Haji, PhD. Dimohon kesediaannya untuk maju ke depan. Dan dimohon kepada Ibunda rekan FKN ini untuk maju ke depan menyerahkan cindera mata. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Dr. Haji Peni Haji. Penyerahan cindera mata selanjutnya dengan FKN periode tahun 2005 Ibu 10 Bapak Dr. Haji Muhammad Isa MS PKK atau Muhammad. Primum. Penyerahan cindera mata kepada rekan FKN periode tahun 2010-2011 keluarga almarhum Dr. Insinyur Haji Iskandar DP MSc atau yang mengerti.
Penyerahan cinta mata kepada Dekan FKM UI periode tahun 2011-2012, Bapak Dr. Haji Zainuddin Rahman, SLMSI. Kepada Bapak Dr. Haji Zainuddin Rahman, dimohon bersiapnya untuk mendengarkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Haji Zainuddin Rahman. Penyerahan cinta mata selanjutnya Dekan FKM UI periode tahun 2012-2019, Bapak Dr. Haji Sudirman, MSI. Kepadanya dipersilakan. Kepada Bapak Dr. Penyerahan selanjutnya cindera mata kepada pencipta lagu Mas FKM kepada rekan dan Pendi Abdullah MAP dengannya disilakan. Dimohon kesediaan. Penyerahan selanjutnya kepada Ransemen Mas FKM Kakanda Adriansyah SKM MH. Kepada Kakanda Adriansyah, kepadanya disilakan. Penyerahan cindera mata selanjutnya oleh tim Paduan Suara FKM diwakili koordinator tim Paduan Suara Kakanda Andi Muhammad itu. Kakanda Muhammad Akbar SK.
Acara selanjutnya, pengumuman lomba video edukasi dan poster tingkat nasional yang diadakan oleh FKM UNI dalam rangka milad 2 dekade dengan tema penerapan diet tepat terhadap penderita penyakit tidak menular. Juara pertama, lomba poster. Juara ketiga, Indira Lokta dari Universitas Brawijaya. Juara kedua, Sania Aileen Nuzula dari Universitas 11 Maret. Dan juara pertama, Sadifa Setiana dari Universitas 11 Maret. Pengumuman lomba video ini. Juara ketiga, Siti Rati Kumaladewi dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Juara kedua, Syabania Hasanah dari Universitas Muslim Indonesia. Dan juara pertama, Nurizanul Aulia dari Universitas Muslim Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada penerima ya mata saya. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Wakil Dekan 4 Bapak Dr. Muhammad Kidri Ali MS. Kepadanya disilakan. Itu anak buat atas agar paling dulu. Itu kita ada sekarang duit lagi ada.
Sebelum saat ini walaupun tamu-tamu kita yang ada di dalam, mari kita sama-sama semua terutama anak-anak yang hari ini berdoa bersama sebagai ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Alamin yang masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kita NKN yang terbaik dan tentunya kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdani hamdani syamirin. Alhamdulillah pada berjalan dan situasi sekali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah kami semua hadir di tempat hari ini pada hari kami mengucapkan kesyukuran kita atas keberkahan, atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kami di usia yang ke-20 kayak ini. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu menjaganya, bantulah kami untuk selalu melestarikannya, bantulah kami untuk selalu saling tolong menolong, itu saling memberi, baik yang mengajar maupun yang diajar. Dan kepada para pimpinan yang pernah menjadi pimpinan di IKM, berkatilah mereka umur yang panjang, kesehatan, dan juga kepada dosen-dosen yang telah mengabdikan di IKM, ya Allah, berkatilah mereka umur yang panjang, kesehatan, walafiat, dan juga kepada anak-anak kami yang menuntut ilmu, mudahkanlah mereka dalam menuntut ilmu, jauhkanlah mereka dari kesukaran dan kesulitan. Ya Allah, terima kasih banyak atas limpahan rahmat-Mu yang diberikan pada hari ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman amana billahi fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi rangkaian acara gelar 20 tahun FKM ini dengan tema kreatif dalam kebersamaan, adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam sinergitas. Saya Gadietika selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pilih, biar makan nih.
Yo